proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia belum sepenuhnya bebas. Belanda kembali datang ke Indonesia dengan membonceng tentara sekutu, Inggris, di bawah Netherlands Indië Civil Administration, NICA, dengan tujuan menjajah kembali. Resolusi jihad dikeluarkan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari pada 22 Oktober 1945 untuk menolak kembalinya Belanda dan mewajibkan umat Islam untuk membela kemerdekaan Indonesia. Fatwa ini menjadi pemicu utama semangat perlawanan yang berujung pada pertempuran Surabaya 10 November 1945, di mana santri, kiai, dan rakyat bersatu padu melawan pasukan sekutu Inggris yang berusaha menguasai kembali Indonesia. Resolusi jihad memiliki dampak besar dalam membangkitkan semangat perlawanan rakyat di Surabaya. Ribuan santri, kiai, dan umat Islam dari berbagai daerah bergerak menuju Surabaya untuk bergabung dalam pertempuran melawan pasukan sekutu. Semangat dari resolusi jihad ini menjadi landasan utama perlawanan sengit rakyat Surabaya yang kemudian dikenal sebagai Pertempuran 10 November 1945. Pertempuran ini menjadi salah satu pertempuran terbesar dan paling heroik dalam sejarah revolusi Indonesia dan menjadi simbol perjuangan melawan penjajahan. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya
kronologis perjuangan kiai dan santri mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus 1945. Siaran berita proklamasi kemerdekaan sampai ke Surabaya dan kota-kota lain di Jawa. Revolusioner. Tanpa komando, rakyat berinisiatif mengambil alih berbagai kantor dan instalasi dari penguasaan Jepang. 31 Agustus 1945. Belanda mengajukan permintaan kepada pimpinan Surabaya untuk mengibarkan bendera triwarna untuk merayakan hari kelahiran Ratu Belanda, Wilhelmina Armgard. 17 September 1945. Hadratus Syaif KH. Hasyim Asy'ari mengeluarkan sebuah fatwa jihad yang berisikan ijtihad bahwa perjuangan membela tanah air sebagai suatu jihad fisabilillah. Fatwa ini merupakan bentuk penjelasan atas pertanyaan Presiden Soekarno yang memohon fatwa hukum mempertahankan kemerdekaan bagi umat Islam. 19 September 1945. Terjadi insiden tembak-menembak di Hotel Oranye antara pasukan Belanda dan para pejuang Hizbullah Surabaya. Seorang kader pemuda Ansor bernama Cak Asy'ari menaiki tiang bendera dan merobek warna biru, sehingga hanya tertinggal merah putih. 23 hingga 24 September 1945. Terjadi perebutan dan pengambil alihan senjata dari markas dan gudang-gudang senjata Jepang oleh laskar-laskar rakyat, termasuk Hizbullah. 25 September 1945. Bersamaan dengan situasi Surabaya yang makin mencekam, Laskar Hizbullah Surabaya dipimpin KH Abdul Nafiq melakukan konsolidasi dan menyusun struktur organisasi. Dibentuk cabang-cabang Hizbullah Surabaya dengan anggota antara lain dari unsur pemuda Ansor dan Hizbul Wathan. Diputuskan, pimpinan Hizbullah Surabaya Tengah, Husaini Tiwai dan Moh Muhajir, Surabaya Barat, Damiri Ihsan dan Ahamid Has, Surabaya Selatan, Mas Ahmad, Syafi'i, dan Abi Syaleh, Surabaya Timur, Mustaqim Zain, Abdul Manan, dan Aksya. 5 Oktober 1945 pemerintah pusat membentuk Tentara Keamanan Rakyat, TKR. Para pejuang ex-Peta, ex-Knil, Heiho, Kaigun, Hizbullah, Barisan Pelopor, dan para pemuda lainnya diminta mendaftar sebagai anggota TKR melalui kantor-kantor BKR setempat. 15 hingga 20 Oktober 1945. Meletus pertempuran 5 hari di Semarang antara sisa pasukan Jepang yang belum menyerah dengan para pejuang. 21 hingga 22 Oktober 1945. PBNU menggelar rapat konsul NU se-Jawa dan Madura. Rapat digelar di kantor Hofbestur Nahdlatul Ulama di Jalan Bubutan E602 Surabaya. Di tempat inilah setelah membahas situasi perjuangan dan membicarakan upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, di akhir pertemuan pada tanggal 22 Oktober 1945, PBNU akhirnya mengeluarkan sebuah resolusi jihad sekaligus menguatkan fatwa jihad Rais Akbar NU Hadratus Syaif KH Hasyim Asy'ari. 25 Oktober 1945. Sekitar 6.000 pasukan Inggris yang tergabung dalam Brigade ke-49 Divisi ke-26 India mendarat di Surabaya. Pasukan ini dipimpin Brigjen AWS Malabi. Pasukan ini diboncengi NICA, Netherlands Indies Civil Administration. 26 Oktober 1945. Terjadi perundingan lanjutan mengenai genjatan senjata antara pihak Surabaya dan pasukan sekutu. Hadir dalam perundingan itu dari pihak sekutu Brigjen Malabi dan jajarannya, dari pihak Surabaya diwakili Sudirman, Dul Arnowo, Radjami Nasution, Wali Kota Surabaya, dan Muhammad. 27 Oktober 1945. Maijen DC Hawthorne bertindak sebagai Panglima AFNI, Alle Forces Netherlands East Indies, untuk Jawa, Madura, Bali dan Lombok menyebarkan pamflet melalui udara menegaskan kekuasaan Inggris di Surabaya,
dan pelarangan memegang senjata selain bagi mereka yang menjadi pasukan Inggris. Jika ada yang memegangnya, dalam pamflet tersebut disebutkan bahwa Inggris memiliki alasan untuk menembaknya. Laskar Hizbullah dan para pejuang Surabaya marah dan langsung bersatu menyerang Inggris. Pasukan Inggris pun balik menyerang dan terjadi pertempuran di penjara Kalisosok yang ketika itu berada dalam penjagaan pejuang Surabaya. 28 Oktober 1945. Laskar Hizbullah dan pejuang Surabaya lainnya berbekal senjata rampasan dari Jepang, bambu runcing, dan celurit, melakukan serangan frontal terhadap pos-pos dan markas pasukan Inggris. Inggris kewalahan menghadapi gelombang kemarahan pasukan rakyat dan massa yang semakin menjadi-jadi. 29 Oktober 1945. Terjadi baku tembak terbuka dan peperangan massal di sudut-sudut kota Surabaya. Pasukan Laskar Hizbullah Surabaya Selatan mengepung pasukan Inggris yang ada di gedung HBS, BPM, stasiun kereta api SS, dan kantor Kawedanan. Kesatuan Hizbullah dari sepanjang bersama TKR dan Pemuda Rakyat Indonesia, PRI, menggempur pasukan Inggris yang ada di stasiun kereta api Trem OJS Joyoboyo. 29 Oktober 1945. Perwira Inggris Kolonel Truix Hunt menyatakan pihaknya telah terkepung. Maijen Hawthorne dari Brigade ke-49 menelpon dan meminta Presiden Soekarno agar menggunakan pengaruhnya untuk menghentikan pertempuran. Hari itu juga, dengan sebuah perjanjian, Presiden Soekarno didampingi Wapres Muhammad Hatta terbang ke Surabaya dan langsung turun ke jalan-jalan meredakan situasi perang. 30 Oktober 1945. Genjatan senjata dicapai kedua pihak, Laskar Arek-Arek Surabaya dan pasukan Sekutu Inggris. Disepakati diadakan pertukaran tawanan, pasukan Inggris mundur ke pelabuhan Tanjung Perak dan Darmo, Camp Intermiran, dan mengakui eksistensi Republik Indonesia. 30 Oktober 1945. Sore hari usai kesepakatan genjatan senjata, rombongan Biro Kontak Inggris menuju ke gedung Internatio yang terletak di samping Jembatan Merah. Namun sekelompok pemuda Surabaya menolak penempatan pasukan Inggris di gedung tersebut. Mereka meminta pasukan Inggris kembali ke Tanjung Perak sesuai kesepakatan genjatan senjata. Hingga akhirnya terjadi ketegangan yang menyulut baku tembak. Di tempat ini secara mengejutkan Brigjen Malabi tertembak dan mobilnya terbakar. 31 Oktober 1945. Panglima AFNI Letjen Philip Christison mengeluarkan ancaman dan ultimatum jika para pelaku serangan yang menewaskan Brigjen Malabi tidak menyerahkan diri maka pihaknya akan mengerahkan seluruh kekuatan militer darat, udara, dan laut untuk membumi hanguskan Surabaya. 31 Oktober 1945. Panglima AFNI Letjen Philip Christison mengeluarkan ancaman dan ultimatum jika para pelaku serangan yang menewaskan Brigjen Malabi tidak menyerahkan diri maka pihaknya akan mengerahkan seluruh kekuatan militer darat, udara, dan laut untuk membumi hanguskan Surabaya. 7 hingga 8 November 1945. Kongres Umat Islam di Yogyakarta mengukuhkan resolusi jihad Hadratus Syaikh KH Hashim Asy'ari sebagai kebulatan sikap merespon makin gentingnya keadaan pasca ultimatum AFNI. 9 November 1945. Hadratus Syaikh KH Hashim Asy'ari sebagai komando tertinggi Laskar Hizbullah menginstruksikan Laskar Hizbullah dari berbagai penjuru memasuki Surabaya untuk bersiap menghadapi segala kemungkinan dengan satu sikap akhir, menolak menyerah. KH Abbas Buntek Cirebon diperintahkan memimpin langsung komando pertempuran. Para komandan resimen yang turut membantu Kiai Abbas antara lain Kiai Wahab, KH Abidi, Wahab Hasbullah, Bung Tomo, Sutomo, Cak Roeslan, Roeslan Abdul Ghani, Cak Mansur, KH, Mas Mansur, dan Cak Arnowo, Dul Arnowo.
Bung Tomo melalui pidatonya yang disiarkan radio membakar semangat para pejuang dengan peti takbirnya untuk bersiap syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 November 1945. Pertempuran kembali meluas menyambut berakhirnya ultimatum Agni. Inggris mengerahkan 24.000 pasukan dari divisi kelima dengan persenjataan meliputi 21 tank Sherman dan 24 pesawat tempur dari Jakarta untuk mendukung pasukan mereka di Surabaya. Perang besar pun pecah. Ribuan pejuang syahid. Pasukan Kiai Abbas berhasil memaksa pasukan Inggris kocar-kacir dan berhasil menembak jatuh 3 pesawat tempur RAF Inggris.